Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Irwan Albana. Terima kasih banyak saya ucapkan Bapak Ibu teman-teman semua yang sudah mau mampir di channel ini, dan juga terima kasih banyak kepada Ibu Nur dari Banten yang telah memberikan testimoninya. Hari ini saya akan nge-share tentang kisah beliau, bagaimana kisahnya beliau bisa hamil padahal dalam vonis dokter itu mempunyai kista. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Ya, sebelum panjang lebar, terima kasih banyak sudah dibantu untuk di subscribe. Yang mau komen-komen silahkan di bawah. Bapak Ibu teman-teman semua, seperti judul ya, membawa keberkahan dengan istighfarnya Nabi Yunus. Seperti apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baik, Ibu Nur, terima kasih banyak sudah menceritakan kisahnya. Beliau memang sudah punya anak satu, dan itu sudah kelas berapa SD gitu. Nah, beliau bicara dengan suaminya pengen punya anak kedua. Ya, maka kemudian suami istri ini, ya Ibu Nur ini beserta suaminya datang kepada dokter, ingin program anak kedua. Ternyata di luar dugaan, di luar prasangka, setelah dicek sama dokter, beliau divonis punya kista. Dan kista ini ada di salah satu indung telur ya, di indung telur. Nah, maka kemudian karena beliau merasa dulu anak pertama nggak gimana-gimana, maka beliau enjoy saja, kemudian dikasih obat sama dokter dan pulang. Dan kemudian beliau nggak datang lagi tuh. Setelah obat habis ya dikonsumsi sama beliau nggak datang ke dokter untuk kedua kalinya. Maka kemudian di tengah kita ketika mendapatkan vonis seperti itu, wajar dong ya kita ngedown, kita banyak pikiran dan sebagainya. Tapi beliau bersama suaminya kita bawa enjoy saja, dan kemudian beliau teringat kepada salah satu amalan atau doa yang beliau pernah dengar dari gurunya, yaitu istighfarnya Nabi Yunus. Maka kemudian beliau dawamkan itu. Beliau dawamkan setelah sholat 5 waktu, setelah sholat sunnah ya, dalam keadaan santai, atau bahkan beliau cerita dalam keadaan masak beliau baca terus, dengan harapan mudah-mudahan kistanya hilang dan bisa punya anak yang kedua. Maka kemudian saat itu beliau bercerita saat lebaran. Biasa kita bersama kumpul keluarga, tiba-tiba beliau ini merasa enak, mual-mual yang nggak tertahankan. Kemudian beliau muntah-muntah, ya layaknya seperti orang yang sedang ngidam ya. Beliau muntah, muka pucat dan sebagainya. Nah, kemudian beliau datang ke dokter. Di hari lebaran itu datang ke dokter, setelah diperiksa, masalah tabarakallah ya, di luar dugaan seperti apa yang beliau hajatkan selama ini. Beliau minta kistanya hilang, diganti dengan bayi. Nah, itu sesuai apa yang beliau harapkan, masalah tabarakallah. Ini dokter bingung, padahal dulu satu dokter divonis kista. Nggak berhenti, beliau datang kepada dokter yang lain di rumah sakit yang berbeda, vonisnya juga sama. Ibu, ini mah lebih baik ya, lebih cepat pakai bayi tabung. Nggak puas, 1, 2 pindah ke rumah sakit atau dokter yang ketiga, vonisnya sama.
ya, beliau punya kista lebih baik menggunakan program bayi tabung. Karena beliau merasa dahulu hamil pertama anak biasa saja, ya, beliau nggak mau tuh pakai bayi tabung. Maka kemudian beliau genjot, beliau geber, ya, amalan itu, ya, istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Beliau amalkan sebanyak-banyaknya, nggak pakai hitungan. Ya, setelah sholat 5 waktu beliau baca, setelah sholat sunnah duha beliau baca, atau dalamkan apapun beliau baca. Masa barakallah, saat lebaran itu terbukti, ya Allah karim, ya, ternyata beliau positif hamil dan kistanya hilang bersih sebersih-bersihnya. Allah karim. Ya, terima kasih banyak Bu Nur dari Banten yang telah menceritakan kisahnya, ya. Mudah-mudahan, ya, dengan kisah ini membawa kita kemanfaatan, dan kita doakan bersama semoga anak-anak Ibu Nur dijadikan anak-anak yang soleh-soleha, jadi kebanggaan orang tuanya, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu teman-teman semua, terkadang kita berputus asa, ya, setelah kita mendapatkan vonis. Ya, padahal tidak ada yang bisa melewati ketentuan Allah, apalagi mohon maaf hanya sekedar vonis. Memang terkadang vonis dokter ada betul atau tidaknya. Mungkin kalau secara kita pas lebahnya gitu kira-kira. Tapi tidak selalu. Seringkali dan banyak kali cerita kisah orang-orang yang ketika menjenguk orang yang sudah di ujung akhir hayatnya berbalik 180 derajat. Yang meninggal bukan yang sakit, tapi yang menjenguk. Seringkali orang-orang yang di atas turun ke bawah dan lain sebagainya, ya. Yang terpenting adalah mindset kita, prasangka kita pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka mulai saat ini, ya, mau itu vonis dokter, mau itu vonis ahli falak dan lain sebagainya, ya, boleh kita percaya, tapi sekedar bahasanya stimulus untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk musibah, kesusahan, kepahitan, air mata yang saat ini sedang kita rasakan, ya. Jangan kita berpanjangan di saat-saat itu, tapi jadikan stimulus itu untuk kita lebih memperbaiki diri. Yang dulu rajin sholat, ya, yang dulu rajin istighfar, rajin riyadhah dan sebagainya, ada kalanya nanti akan menemukan titik jenuh, kebosanan, yang akhirnya amalan riyadhah itu tuh ditinggalkan. Maka kemudian dia merasa putus asa, seolah-olah dia merasa Allah dan Rasulnya sudah menjauh, ya. Sehingga kesulitan, musibah yang sedang dihadapi seolah-olah dia merasa ini adalah murkanya Allah, sehingga puncaknya naudzubillah dia merasa Allah udah nggak mau dirinya baik. Hati-hati. Nah, hati-hati dengan perasaan seperti ini. Maka kemudian ketika terlintas di benak kita, kok tiba-tiba pengen istighfar, kok tiba-tiba pengen sholat duha, kok di tengah malam yang biasanya nggak pernah bangun tiba-tiba bangun, cepet-cepet kita untuk segera melaksanakan apa yang terlintas itu tuh, ya. Biasanya kita terlintas hal-hal yang positif, ya. Kita bisa memilih mana yang positif, mana yang negatif. Yang positif buru-buru, ya. Jangan dulu kita berpikir nanti nggak ikhlas, ya, nanti begini, nanti begitu, nggak usah, kerjain aja dulu. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan situ, ya, dengan dari situ, berangkat dari situ, kita akan menemukan keistiqomahan yang berkepanjangan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Nur yang sudah menceritakan kisahnya. Mudah-mudahan, saya nggak tahu nih beliau sudah lahiran atau belum, tapi kita doakan sama-sama mudah-mudahan beliau sehat beserta anak-anaknya, keluarganya, jadikan anak-anak yang soleh dan saleh. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, itu saja sekilas tentang Ibu Nur yang menjalankan riyadhah istighfarnya Nabi Nuh, ya. Ya, Nabi Nuh kalau
Mudah-mudahan ada kemanfaatan, dan kita yang saat ini belum punya anak, mungkin belum punya keturunan, belum punya jodoh, boleh kita amalkan. Mudah-mudahan Allah berkehendak dengan keajaiban, dengan keberkahan istighfarnya Nabi Nuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Silakan perbanyak amalkan dalam keadaan apapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabul hajat-hajat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya Irwan, terima kasih banyak sudah dibantu untuk di-subscribe, di-like, di-komen ya. Yang mau testimoni silahkan layangkan di nomor ini ya. Akhirnya saya mohon maaf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.